Reproduksi pada hewan. Produksi pada hewan. Secara umum, reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua, yakni reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Reproduksi aseksual pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama adalah membentuk tunas. Hewan tertentu dapat membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini antara lain adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. 4 hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Contoh hewan dari filum Coelenterata adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Hewan dari filum Coelenterata yang dapat membentuk tunas misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh hewan yang dapat melakukan fragmentasi adalah planaria. Yang ketiga, Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Adalah parthenogenesis. Parthenogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu parthenos, yang berarti virgin atau perawan, dan genesis yang berarti pembuatan. Parthenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa dibuahi oleh pejantan. Contoh hewan yang dapat melakukan reproduksi jenis ini adalah lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara parthenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami parthenogenesis. Reproduksi seksual pada hewan. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual.
Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan akan menghasilkan telur, anak, serta ada pula hewan yang bertelur dan beranak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Hewan vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Ciri dari hewan vivipar antara lain adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut sebagai penutup tubuh hewan, dan individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh hewan vivipar adalah kera, gajah, kuda, sapi, dan masih banyak contoh hewan lainnya. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Hewan ovipar. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biaknya secara ovipar antara lain adalah tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan yang bereproduksi dalam jenis ini adalah ayam, burung, penyu, ikan, dan masih banyak contoh hewan lain. Contoh hewan ovipar antara lain cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Beberapa contoh binatang ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi-gapi, dan beberapa jenis ular. Hewan ovovivipar disebut juga sebagai hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Prata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu Pisces atau ikan.
Fishes atau ikan berkembang biak dengan cara ovipar dan secara fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, lubang urogenitalia untuk jantan, dan untuk betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam proses reproduksi, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu, ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air atau yang disebut dengan oviparus. Disitulah terjadi proses pembuahan pada ikan. Kelas amfibi. Kelas ini berkembang biak dengan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya meliputi testis, vas deferens, dan kloaka untuk jantan, dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Proses reproduksi pada kelas amfibi yaitu dengan cara katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu dan berudu akan berkembang biak menjadi katak dewasa. Yang ketiga adalah kelas reptil. Kelas reptil bereproduksi dengan cara fertilisasi internal. Organ reproduksi meliputi testis, heminipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka untuk jantan, dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Umumnya, reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular dan kadal. Telur ular atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di heminipenis. Heminipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu heminipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tanam. Adalah kelas Aves. Kelas Aves bereproduksi dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi bagi yang jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Untuk yang betina meliputi ovarium kiri, oviduk, dan kloaka. Aves berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Aves memiliki alat kelamin luar. Fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk. Ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur.
Kelima adalah kelas mamalia. Kelas mamalia bereproduksi dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens, uterus, dan anus. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Testis berisi sperma, berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar.